Ingin healing tapi dompet kering? Coba deh, tonton dulu video ini. Halo, selamat datang di channel Hans Eleven. Pada catatan perjalanan spesial edisi kali ini, saya akan menceritakan mengenai perjalanan saya backpacker menuju ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Backpacker ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan ataupun healing ke suatu tempat dengan budget yang minim ataupun pas-pasan. Backpacker adalah perjalanan ke suatu tempat di mana kita tidak membawa barang yang memberatkan, sehingga dapat memudahkan kita untuk pergi dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Dan karena sebab itu, kita dapat menghemat budget pengeluaran kita selama di perjalanan. Kebetulan, 1 bulan yang lalu saya berkesempatan untuk merasakan backpacker yang kedua kalinya. Setelah yang pertama dahulu adalah pergi berjalan-jalan mengunjungi Kawah Ijen, kali ini saya mengunjungi lebih banyak tempat yang ada di ketiga provinsi tersebut. Kota pertama yang saya kunjungi adalah Solo. Kenapa sih harus Solo? Karena Solo itu menjadi titik tengah dari beberapa destinasi ataupun kota yang akan saya kunjungi. Dari Solo kita akan pergi ke Jawa Timur, lebih tepatnya itu adalah di Pacitan. Setelah dari Pacitan kita akan pergi ke Yogyakarta, dan dari Yogyakarta kita kembali lagi ke Solo untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir, yaitu Gunung Merbabu. Pada petualangan kali ini, saya tentunya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan petualangan saya, yaitu Zulfikar. Nah, pada saat itu saya pergi dari Bandung menuju ke Solo menaiki bis. Nah, sebelum kita naiki bis, saya pergi dahulu ke rumah Zulfikar untuk mempersiapkan berbagai macam barang yang akan kita bawa selama backpacker kali ini. Pada pukul 7, saya pergi dari rumah ke Zulfikar. Kemudian dari Zulfikar, kita kemudian mempersiapkan semuanya barang yang akan kita bawa pada perjalanan kali ini. Oke, halo guys, bertemu lagi dengan Hans Eleven dan juga rekan saya. Di sini ada Zulfikar di belakang. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berangkat ke Jawa Tengah. Tepatnya kita akan ekspor Jawa Tengah. Kota-kota yang kita kunjungi adalah mungkin yang pertama Pacitan, kemudian kita juga akan mendaki nanti ke Merbabu. Kemudian terakhir kita akan pergi ke Jogja. Pengen tahu keseruannya gimana? Oke, jangan lupa, jangan skip video ini dan stay tune di channel Hans Eleven. Wadidaw. Ya, kemudian setelah semuanya sudah siap, kita kemudian pergi ke daerah Cimahi. Lebih tepatnya lagi adalah Cimahi Mall. Nah, di Cimahi Mall kita kemudian menunggu bis yang akan kita tumpangi untuk pergi ke Solo. Adapun bis yang kita pakai adalah PO Sugeng Rahayu, di mana untuk tarifnya sendiri adalah 165.000, dan itu pun sudah termasuk dengan makan siang yang akan kita dapatkan selama di perjalanan. Kami berangkat dari Cimahi ke Solo pada pukul 9 pagi. Menariknya, di dalam bis, di dalamnya ternyata tidak ada siapapun, dan ternyata hanya ada kami berdua. Dan kami berdua itu ngerasa, wah, ini benar-benar private trip banget gitu, dimana di dalam bis cuma ada kita berdua. Private pisan doa. Asik gitu gitu. Oke, kemudian bis bertolak dari Cimahi, dan karena bis yang kami tumpangi adalah bis patas, maka di setiap kotanya bis akan berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Kak, padahal kalau misalkan kita pergi naik kereta bisa lebih cepat loh daripada naik bis. Oke. Jadi ada suatu kejadian menarik yang terjadi pada saat sebelum keberangkatan, dimana pada H-3 keberangkatan, Zulfikar ternyata membatalkan perjalanannya dengan alasan yang tidak dapat saya sebutkan gitu ya. Padahal pada saat itu tiket kereta sudah kami booking, dan karena rekan saya membatalkan perjalanan, maka saya kemudian membatalkan juga tiketnya dan akan reschedule perjalanan saya pada saat itu. Namun pada H-1 keberangkatan, ternyata Zulfikar berubah pikiran dan ikut pada perjalanan kali ini.
Dan otomatis kita harus mencari mode transportasi lain yang dapat membawa kami dari Bandung menuju Solo. Dan setelah berbagai macam pertimbangan, akhirnya kita memilih bis untuk perjalanan kita kali ini. Bis kemudian berjalan melewati berbagai macam kota hingga akhirnya tiba di daerah Ciamis. Di daerah Ciamis, kami kemudian makan siang. Perjalanan kali ini memang banyak kesan yang tidak dapat dilupakan. Contohnya ketika saya sudah makan, saya kemudian pergi ke toilet, dan setelah saya selesai panggilan alam, saya kemudian kembali, dan ketika kembali ternyata bis sudah mau berangkat. Kalau misalkan saya telat sedikit saja, telat 1 menit ataupun 2 menit, itu saya sudah pasti bakal tertinggal bis. Ketika saya benar-benar nyampe di parkiran, bis kemudian maju, saya kemudian melambai-lambatkan tangan kepada bis bahwa saya merupakan penumpang dari bis tersebut. Akhirnya bis dapat berhenti dan saya kemudian naik ke bis tersebut. Di dalam bis ya tentu teman saya Zulfikar marah-marah. Kenapa sih harus lama-lama gitu di toilet padahal bis udah mau berangkat gitu ya. Untungnya pada saat itu saya tidak tertinggal bis dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Setelah beberapa waktu kami berdiam di dalam bis, akhirnya kita sampai di kota Solo pada pukul 12 malam. Di Solo, kemudian kita bertemu dengan rekan kuliah saya yaitu Daus. Aduh, hampura boy, alhamdulillah. Hampura ngarepotkeun nya penting-penting. Asli mana aing jam 12 gini. Jam 12. Di tengah malam tersebut, kita kemudian pergi untuk cari makan. Dan akhirnya Daus mengajak ke salah satu warmindo yang ada di kota Solo. Aing bari ngeplog ya, Bos. wajib ngeplog. Kemarin si Fajri, terus si Ade, sekarang mana? Koneksi barudak kelas ya, barudak dosis. Ketika saya melihat daftar harga yang ada di warmindo tersebut, saya cukup terkejut karena harga beberapa makanan yang ada di sana jauh lebih murah jika dibandingkan dengan di Bandung. Dan makanannya pun juga cukup enak, tidak kalah dengan makanan yang ada di kota-kota besar yang lainnya. Setelah kita ngegabut gitu ya di perjalanan selama kurang lebih 15 jam, akhirnya kita kemudian makan malam. Pada saat itu kita juga sempat nongkrong-nongkrong dulu di sana untuk menikmati udara malam di kota Solo. Dan setelah kita selesai menyantap makanan malam pada hari itu, kita kemudian pergi ke rumah Daus. Di sana kami kemudian beristirahat untuk melanjutkan perjalanan di esok hari. Di keesokan harinya, saya kemudian terbangun dan mulai mempersiapkan rencana kami selanjutnya. Sebelum kita bertolak dari Solo, kita kemudian sarapan terlebih dahulu di sebuah angkringan yang ada di dekat rumah Daus. Menariknya, jadi di kota Solo itu sendiri, banyak terdapat angkringan warmindo yang bertebaran di sana-sini. Dengan harga yang cukup murah, teman-teman bisa makan dengan enak, dan harganya pun juga tidak terlalu mahal. Relatif sama dari satu warmindo ke warmindo yang lain. Contohnya adalah waktu itu saya makan nasi goreng. Harga dari nasi goreng spesial itu 15.000. Dan ketika saya cek di warmindo yang lain, harganya juga sama. Jadi teman-teman kalau misalkan jalan-jalan di daerah Jawa Tengah seperti Solo mungkin ataupun kota-kota yang lain, teman-teman bisa menghemat pengeluaran untuk makan di sana. Setelah kita makan, kemudian kita nongkrong sambil minum kopi di sana, kita kemudian pergi ke rumah Daus untuk mempersiapkan barang apa saja yang akan kami bawa ke destinasi selanjutnya. Di rumah Daus, kami kemudian berpamitan kepada orang tuanya dan juga Daus, serta meminjam motor Daus untuk memudahkan perjalanan kita. Setelah kita berpamitan ke orang tuanya Daus dan juga dadah-dadah dengan semua yang ada di sana, kita kemudian melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya.
Setelah dari Solo, kita akan pergi ke Pacitan untuk melihat beberapa pantai indah di sana. Penasaran dengan perjalanan kita selanjutnya? Jangan lupa like dan subscribe dahulu channel ini agar saya dapat bersemangat untuk melanjutkan perjalanan kali ini. Saya Muhammad Farhan Gumilang, sampai jumpa di video selanjutnya.